Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang video edukasi yang dapat dikonsumsi di seluruh kalangan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama dulu kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini kita banyak keterbatasan kegiatan. Salah satunya dulu kita dibatasi untuk keluar rumah. Kita tidak bisa berjalan-jalan atau kita berolahraga bersama teman atau keluarga di tempat yang kita inginkan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah melarang kita agar kita tetap dalam ruangan rumah, tidak keluar, karena COVID-19 ini masih menyebar di Indonesia. Baik, pertama dulu saya menjelaskan ada 12 produk makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama dulu yaitu ada satu dalgona coffee. Baik, minuman ini populer dari Korea Selatan. Awalnya ditayangkan dalam program reality show, kemudian pada masa pandemi dibuat banyak orang karena waktu luang untuk bereksperimen. Kopi ini sudah mulai diajarkan di beberapa kafe di Jakarta, antara lain seperti Sohu, Kesetia, Tanjung Duren, Desa Baidara, Kebonjeruk, Jumpratats, Produk Indah, dan masih banyak lagi. Dalgona coffee ini dibuat dengan memadukan kopi instan, gula, dan air panas. Kopi ini semakin naik daun ketika proses pembuatannya ramai diunggah atau di jejaring media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Banyak orang ingin mencobanya, tapi kadang tak berhasil membuatnya. Di masa pandemi ini juga kita bisa dapat mengonsumsi keduanya, yaitu kopi susu literan. Di masa pandemi ini tidak membuat pencinta es kopi susu berhenti belajar minuman kegemaran mereka. Kini masyarakat tetap menyeruput es kopi susu gula aren kesukaannya meski mengandalkan ojek online. Es kopi literan membuat konsumen hemat ongkos kirim. Oke guys, makanan yang bisa kita konsumsi di masa pandemi COVID-19 ini juga yaitu kita mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, telur, ikan, dan susu. Sangat direkomendasikan guna menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. WHO menyarankan untuk makan 4 proses buah, 5 proses sayuran, 180 gram biji-bijian, dan kacang-kacangan setiap hari. Untuk daging merah bisa dikonsumsi 2 kali sehari atau per minggu, dan unggas dikonsumsi 2 hingga 3 kali per minggu.
Sebagai camilannya, pilihlah sayuran mentah dan buah segar dibandingkan makanan manis yang tinggi gula atau makanan berlemak. Kita juga harus minum air putih yang cukup. Air sangat penting untuk kesehatan tubuh. Ia bertugas mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah, mengatur suhu tubuh, membuang limbah serta melumasi bantalan sendi. COVID-19 ini merupakan tantangan serius bagi kita semua. Tetapi ada berbagai hal yang dapat kita lakukan sebagai komunitas untuk saling mendukung. Panduan ini memberikan saran terkait situasi COVID-19 kepada pengurus dan anggota organisasi atau komunitas tentang bagaimana mengenali dan memetakan komunitas, mengenali dan menetapkan komunitas mereka, mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung keterlibatan sosial dan menghindari kesepian pada lansia. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan lansia terjamin kebutuhan dasarnya, dan apa yang harus dilakukan jika ada lansia yang mengalami segala atau gejala yang mengaruh ke COVID-19 ini. Di masa yang sulit ini, penting bagi komunitas-komunitas untuk bekerja sama dan saling mendukung. Untuk dalam masa-masa sulit ini, penting bagi komunitas-komunitas untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk mempertahankan keterikatan sosial dan memastikan dukungan yang adekuat untuk orang-orang yang memiliki resiko terbesar untuk terdampak wabah ini. Panduan ini ditujukan untuk anggota masyarakat dan komunitas, termasuk komunitas lansia, tentang cara menjaga lansia agar tetap aman dan sehat selama wabah COVID-19 ini. Oke, kita bahas apa itu COVID-19 dan bagaimana cara penyebarannya. 1. COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit baru yang muncul pada tahun 2019 dan menyebabkan infeksi pernapasan. Kedua, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. Sebagian orang mungkin mengalami nyeri kepala atau badan, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Sebagian orang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun dan tidak merasa sakit. Selanjutnya adalah kebanyakan orang, sekitar 80%, akan pulih sendiri dari COVID-19 ini tanpa memerlukan perawatan khusus. Selanjutnya itu sekitar 1 dari 6 orang yang akan mengalami gejala yang lebih serius dan akan mengalami kesulitan bernapas. Kita semua berisiko tertular COVID-19 ini, tetapi lansia dan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes lebih cenderung mengalami gejala berat dari COVID-19 ini dan lebih berisiko untuk meninggal karenanya. Selanjutnya, orang mengalami demam, batuk, dan sesak nafas harus segera memeriksa diri untuk mendapat bantuan medis. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang sudah terinfeksi terlepas dari apakah orang ini bergejala ataupun tidak. Selanjutnya, penyakit ini dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet atau tetesan atau cipratan cairan tubuh dari hidung atau mulut seperti air liur. Droplet menyebar ketika seseorang yang telah memiliki virus ini dalam tubuhnya batuk atau bersin. Penelitian menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hidup beberapa lama di berbagai permukaan benda mati seperti meja dan ganggang pintu. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk. Di sini saya bahas tentang respon terhadap COVID-19 ini. Dengan munculnya kasus COVID-19 ini di seluruh dunia, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk mencegah penyebaran dan menikmati risiko bagi kelompok yang paling rentan. Langkah-langkah ini termasuk menjaga jarak fisik, mandiri, dan karantina. 1. Physical distancing dikenal juga sebagai social distancing adalah upaya menjaga jarak fisik dari orang lain untuk mengurangi tingkat infeksi. Cara melakukan antara lain menghindari tempat ramai dan berkumpul dalam kelompok transportasi umum, kontak fisik dengan orang lain termasuk berjabat tangan atau berpelukan, dan penutupan sekolah dan toko-toko. Kedua, isolasi mandiri, berdiam di dalam rumah sebanyak mungkin dan berusaha menghindari kontak dengan orang lain. Anda sebaiknya hanya pergi keluar rumah jika memang penting, misalnya untuk membeli makanan dan obat-obatan. Ketika karantina, dipisahkan sepenuhnya dari orang lain. Karantina diperlukan ketika seseorang terinfeksi COVID-19 dan lebih parah kondisinya, kemungkinan sedang dikarantina jika dirawat di fasilitasi kesehatan. Physical distancing atau isolasi jangka panjang penting untuk mengurangi dampak COVID-19 ini, tetapi dapat memunculkan tantangan untuk kesejahteraan kesehatan mental orang lansia yang tergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan sehari-hari dapat mengalami kesulitan karena situasi ini. Tetapi ada hal-hal yang dapat dilakukan komunitas untuk saling menjaga satu sama lain. Selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat saling mendukung? Kita kenali komunitas kita. Pertama, kelompok masyarakat, termasuk komunitas lansia, untuk membantu atau dapat membantu memetakan komunitas mereka dengan pengetahuan Anda tentang lingkungan Anda. Identifikasi orang-orang yang paling berisiko terdampak wabah ini. Cari tahu di mana mereka tinggal dan situasi tinggal mereka, misalnya dengan siapa mereka tinggal dan dukungan apa yang mereka butuhkan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu sampaikan informasi ini dengan pemangku kepentingan utama, misalnya fasilitas kesehatan dan kementerian kesehatan, kementerian sosial, serta tempat penyediaan layanan perawatan di rumah serta pihak-pihak yang menyediakan bantuan sosial. Selanjutnya, pertimbangan cara agar dapat memantau situasi di komunitas Anda dan menyampaikan informasi ini dengan para
pemangku kepentingan. Lansia perlu dibatasi untuk berpergian, namun jika komunitas Anda memiliki sukarelawan berusia muda, mereka dapat membantu atau memantau status kesehatan lansia, mengidentifikasi siapa saja yang menunjukkan gejala COVID-19 ini, dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan mereka dapat mengakses perawatan yang dapat dibutuhkan. Dalam situasi ini, di masa pandemi COVID-19 ini, ada berbagai tindakan perlu diambil untuk memastikan para sukarelawan terlindungi dengan bagian mereka sendiri tidak boleh merupakan bagian dari kelompok rentan, lansia, atau orang dengan penyakit penyerta, dan mereka harus diberikan informasi yang ada dan perlengkapan pelindungan diri seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Susun rencana bagaimana memberikan dukungan dan informasi kepada mereka yang membutuhkan. Jika Anda bukan bagian dari suatu komunitas, Anda masih dapat membantu tetangga Anda. 1. Pikirkan apakah tetangga Anda mungkin memerlukan bantuan dalam berbelanja, membeli obat-obatan, atau mengakses layanan kesehatan. Misalnya ini sangat penting terutama jika mereka melakukan isolasi mandiri dan tinggal sendiri atau tanpa anggota keluarga yang lebih muda. Jika Anda mengenal tetangga yang berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan lain, hubungilah mereka, idealnya melalui telepon. Anda juga dapat mengirim surat untuk menawarkan bantuan dengan mengirimkan lewat pintu Anda. Bisa menghubungi tetangga Anda untuk mengecek apakah mereka baik-baik saja. Tetapi berdirilah agar jauh dari itu dan berjalankan jarak 2 meter. Jika Anda benar-benar tetangga Anda secara pribadi, cobalah memperkenalkan diri Anda, baik melalui telepon atau melalui surat, dan tawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Cari tahu apakah Anda kelompok di komunitas Anda yang mengorganisasi bantuan untuk lansia dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan sosial saat ini terisolasi. Pertemuan komunitas tidak dapat dilakukan secara wabah COVID-19 selama orang-orang diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Pertimbangan saluran Anda gunakan dalam komunitas Anda yang tidak perlu melakukan orang-orang di satu tempat, bagaimana agar ini bisa membantu untuk berkomunitas dan tetap terhubung dengan satu sama lain. Pikirkan apakah ada cara untuk mempertahankan kegiatan komunitas dapat berjalan tanpa harus menghadirkan orang-orang di satu tempat. Jika Anda memiliki kelompok olahraga rutin, Anda bisa mengumpulkan lagi atau berolahraga sesuai dengan jadwal. Bila kemungkinan, Anda dapat berolahraga bersama secara online melalui Skype atau WhatsApp dan lain-lain. Alternatif lain, Anda berolahraga di waktu dari hari yang sama. Hal yang sama dapat digunakan untuk ibadah jika pertemuan keagamaan tidak memungkinkan. Pertimbangan budi skema yaitu membagi komunitas menjadi kelompok-kelompok kecil atau berpasang-pasang. Setiap kelompok atau pasangan diminta untuk mengatur jadwal untuk saling menelpon. Ini adalah cara yang baik untuk mempertahankan komunikasi dan memastikan para anggota komunitas baik-baik saja.
Ini juga dapat diterapkan di lingkungan masyarakat yang ada komunitas lansia atau tawarkan untuk saling menelpon dan tetangga atau anggota lingkungan sekitar Anda. Pikirkan siapa di komunitas Anda yang kira-kira akan merasakan kesepian, cemas, atau takut, dan temukan cara untuk menjangkau mereka. Perhatikan tetangga-tetangga Anda jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, misalnya Anda sudah bisa melihat mereka di sekitar rumahnya selama beberapa hari. Boleh salah, apakah mereka baik-baik saja? Selama physical distancing, Anda masih boleh pergi berolahraga selama Anda menjaga jarak dari orang lain minimal 2 meter. Jika Anda melihat tetangga Anda boleh menyapa dan berhenti untuk mengonggong, tapi jangan melakukan sentuhan fisik dan jagalah jarak 2 meter tersebut. Berbagai ide-ide kreatif dengan tetangga dan anggota komunitas Anda tentang cara tetap aktif secara fisik dan mental selama physical distancing atau isolasi mandiri. Selanjutnya, kita memastikan orang tercukupi kebutuhan dasarnya. Ini juga penting dalam atau bagi masyarakat yang terwabah COVID-19 ini. Pentingnya bagi lansia untuk memiliki cukup persediaan kebutuhan dasar termasuk makanan dan obat-obatan. Jika mereka tiba-tiba perlu melakukan isolasi mandiri, ini sebaiknya mencakup makanan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, atau makanan yang tahan lama, obat-obatan yang umum dikonsumsi, dan obat-obatan dasar termasuk penghilang nyeri. Pedoman saat ini menyatakan bahwa obat ibuprofen harus dihindari karena meningkatkan potensi COVID-19. Pastikanlah para lansia sadar pentingnya menyimpan persediaan makanan dan obat-obatan untuk waktu yang lebih lama daripada biasanya. Bantulah mereka yang memiliki keterbatasan. Jika seorang lansia sedang melakukan isolasi mandiri dan tidak ada keluarga yang tinggal serumah, sukarelawan organisasi atau komunitas, kita dapat membantu berbelanja untuk mereka dan mengirimkan makanan dan obat-obatan dalam situasi ini. Sukarelawan perlu melakukan tindakan pencegahan sendiri untuk memastikan mereka tetap aman. Lihat di atasnya. Jika komunitas lansia Anda menyediakan makanan untuk lansia, misalnya melalui kegiatan makanan siang bersama, pertimbangkanlah apakah ada cara agar layanan ini dapat dilanjutkan melalui pengiriman ke rumah. Ceklah secara berkala di tetangga Anda apakah mereka masih memiliki cukup makanan dan obat-obatan. Jika seseorang sedang melakukan isolasi mandiri atau memiliki keterbatasan gerak, tawarkanlah untuk membantu mereka berbelanja bahan makanan dasar atau obat-obatan. Bila memungkinkan, antarkanlah ke depan pintu rumah mereka sambil tetap menghindari kontak dekat dengan lansia tersebut. Apa yang perlu dilakukan bila ada yang sakit? Baik kegiatan yang perlu kita lakukan jika bila ada yang sakit, yaitu satu, kelompok masyarakat, komunitas lansia, dan para individu harus memastikan mereka memiliki informasi tentang fasilitas kesehatan di daerah mereka dan kemana harus mencari bantuan terkait COVID-19. Jika Anda curiga seorang terinfeksi COVID-19, mintalah orang tersebut untuk berdiam di rumah dan mengisolasi diri dari anggota keluarga mereka sebisa mungkin. Anda juga harus menghubungi fasilitas kesehatan setempat dan mengikuti saran yang diberikan.
Jika Anda disarankan untuk membawa seorang lansia ke fasilitas kesehatan, hindarilah menggunakan transportasi umum jika ada masalah, baik lansia maupun pendampingnya harus menggunakan masker. Oke guys, makanan sehat adalah rutinitas yang harus dilakukan setiap orang ini untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Tidak banyak orang menyadari jika makanan yang mereka konsumsi sehari-hari lebih banyak mengandung asupan tak baik bagi kesehatan tubuh. Terlebih jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Makanan sehat memang cenderung tidak selalu terlihat menarik dengan cita rasa kurang. Namun kita bisa memodifikasinya dengan jenis makanan atau bahan lain yang menyehatkan untuk menjadikan makanan tersebut lebih pas dinikmati. Semisal sayuran, harus diakui masih banyak dari kita kemungkinan besar buat kita yang menganggap sayuran sebagai momok. Alasannya bermacam-macam, namun ada yang menilai sayuran kurang lezat untuk disantap. Beruntung makanan sehat tidak hanya masih terdapat lagi lebih banyak jenis makanan lain yang menjadi favorit dan menyehatkan seperti buah-buahan dan juga biji-bijian. Untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, ada berbagai macam cara, tak hanya menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari, melainkan sehingga berolahraga secara teratur. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini termasuk di Indonesia, kita harus selalu menjaga kesehatan agar tubuh kuat dan tertular virus corona tersebut. Satu di antara caranya dengan menjaga tubuh tetap bugar, mulai makanan yang kita konsumsi. Ada berbagai makanan sehat yang dapat Anda konsumsi selama pandemi COVID-19 ini, seperti yang dirangkum dari Hitler. Buah-buahan banyak menjadi favorit. Buah-buahan sudah dikenal kaya vitamin. Satu apel kaya serat, vitamin C dan banyak